Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah rabbuna wa ashhadu anna Muhammadan nabiyyuna بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى الأمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا والسلام عليه وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فضله تحسن الغاية عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلمته سبحانك يا ربنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. جماعة صلاة الصبح إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribu-ribu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabatnya dan kepada seluruh kaum muslimin yang memegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Jamaah insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang ayat-ayat akhirat dan buruknya dunia, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang mempersiapkan apa yang akan terjadi keesokan hari. Hendaklah di antara kita mempersiapkan yang terjadi keesokan hari. Ghadan di dalam bahasa Arab artinya besok. Tetapi yang dimaksud di sini adalah besok di sini adalah akhirat. Karena hari besok yang abadi adalah hari akhirat. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan peringatan Allah Subhanahu wa taala, janganlah seseorang menyiapkan diri terlalu jauh untuk dunia. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu panjang memikirkan persiapan untuk dunia. Ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berulang kali dalam Al-Qur'an, dunia ini innamal hayatud dunya mata'. Karena kehidupan dunia hanya kesenangan sementara. Kehidupan dunia bagaikan film yang diputar.
kehidupan dunia bagaikan film yang diputar. Setelah itu kita akan meninggalkannya. Seseorang yang tenggelam dalam memikirkan dunia, maka dia akan tenggelam pikirannya sehingga lupa bahwa kita akan meninggalkannya. Jemaah sekalian, insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Ahmad dan derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salahu awwaluhu wa hadhihi al-ummah bil-tuhdi wal-yaqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan kalimat kebaikan bagi umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dimulai dengan sifat zuhud dan yakin. Wa yahliku wa akhirih bil bukhli wal amal. Dan berakhirnya atau binasanya umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dua sifat, bakhil dan sifat tulul amal. Dan tahu apa tulul amal? Hubbud dunia. Apa? Hubbud dunia. Ya. Atau terlalu panjang berangan-angan. Tulul amal, hubbud dunia, ya. Panjang berangan-angan tentang dunia. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita akan menjadi orang yang baik, kita akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala dengan dua sifat. Yang pertama adalah sifat zuhud. Zuhud itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjauhkan diri dari cinta kepada dunia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjauhkan diri dari menghambakan diri dari dunia, itu termasuk jalan agar kita bisa selamat dari dunia yang fana. Kemudian agar selamat kita dari dunia untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala adalah yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqin. Kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan yakin, di saat disebutkan zuhud, tentu zuhud itu tidak semata-mata kita harus hidup miskin. Tidak seperti itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang orang yang menjadi kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang untuk umatnya menjadi saudagar kaya. Islam mengajarkan kepada kita untuk berusaha menjadi kaya, namun kayanya kita yang tidak melupakan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Harta kita, pangkat dan jabatan kita jadikan diri kita untuk tumbuh di atas surga Allah Subhanahu wa taala. Ini makna zuhud. Ya, makna zuhud, harta kita. Jangan seolah-olah zuhud itu ya, kita tidak mau mencari kerja, cukup hidup miskin saja. Tidak seperti itu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kita untuk menjadi saudagar kaya. Kemudian yang kedua, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakin. Yakin itu adalah iman. Keyakinan yang membawa kita untuk mendapatkan kembali apa yang telah kita keluarkan selama ini. Dengan keyakinan tersebut, hari ini jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melelahkan diri kita. Untuk apa? Salat berjamaah kita datangi dari jarak yang sangat jauh. Ataukah kita jalan kaki untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekarang muncul pertanyaan. Pernah kita melihat pahalanya? Pernah? Tidak pernah jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita melelahkan diri kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Dan kita melaksanakan puasa sunnah. Dan kita menginfakkan rezeki kita. Tujuannya apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat pahala? Tidak, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa modal kita jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Yakin. Yakin itu akan suatu saat kita menabung pahala yang nanti dibuka jalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui sungguh banyak manusia yang senantiasa taat dan atas aturan Allah Subhanahu wa taala karena yakin. Orang-orang yang tidak yakin kepada Allah, mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak yakin suatu saat celengan yang ditabung olehnya akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang saleh, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, modal kita tidak lain dan tidak bukan adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sifat yang akan menyelamati kita di dunia dan akan merasakan kenikmatan di akhirat dengan memiliki kedua-dua sifat ini. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita hadisnya sebelum kita masuk ke materi kita, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling membinasakan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sifat bakhil, ya, adalah sifat pelit. Karena Allah Subhanahu wa taala benci dan malaikat benci dengan sifat pelit ini. Malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan bangkrut bagi orang yang bakhil, pelit. Dan salah satu sifat yang dirasakan kita adalah al-aman. Ya, al-aman. Bukan ain, bukan pakai ain. Ya. Kalau pakai ain, ya, artinya amalan. Makanya dalam ilmu bahasa Arab itu satu huruf saja membedakan artinya. Ya, bukan pakai ain, tapi pakai alif. Al-aman. Kalau al-amal pakai ain itu amalan. Kalau pakai alif, ya, itu apa? Bakhil, pelit. Ta'ammal yata'ammal, yaitu apa? Terlalu panjang berangan-angan. Tadi kan bakhil sudah selesai. Ya. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Di antara sifat yang dirasakan umat kata Rasulullah SAW yang pertama tauhid dan yang kedua al-amal, ya. Al-amal atau terlalu panjang berangan-angan. Orang-orang yang panjang berangan-angan dan merencanakan kehidupan dunia terlalu jauh. Jadi bedakan merencanakan kehidupan dunia yang terlalu jauh tetapi sifatnya apa? Akhirat. Bedakan. Orang boleh berangan-angan terlalu jauh, namun kalau sifatnya untuk akhirat itu baik. Tetapi sifatnya untuk dunia, maka ini harus dipertanyakan lagi. Contoh misalnya berangan-angan untuk akhirat. Apa namanya tadi? Contohnya berangan-angan untuk akhirat ialah seandainya saya punya uang, insyaallah saya akan melaksanakan yakni haji. Daftar haji di umur 60 tahun. Kemudian berangkatnya di umur 90 tahun. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan Engkau wafatkan aku sebelum aku melaksanakan ibadah haji. Itu boleh berangan-angan untuk akhirat. Ya. Itu baik. Jadi panjang angan-angan yang buruk yang bagaimana? Atau yang jelek? Yaitu panjang angan-angan yang mempersiapkan kehidupan dunia. Padahal dia tahu, dia paham bahwa dunia itu punya dua kekurangan. Apa kekurangannya? Apa kekurangan dunia? Kalau kita tidak meninggalkannya, dia akan meninggalkannya. Itu kekurangan dunia. Makanya kalau kita seorang talibul ilm ataukah seorang senantiasa membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita tidak paham bahwa dunia ini memiliki kekurangan. Dua kekurangannya, kalau kita tidak meninggalkannya, maka dia akan meninggalkan kita. Coba lihat, orang yang mengejar dunia dari pagi sampai malam, apa tujuannya? Apa itu? Untuk fulus. Habis dalam fulus apa yang mereka lakukan? Membahagiakan dirinya, memanjakan dirinya dengan apa? Dengan fulus yang dia cari. Sampai apa? Dia rela menduakan Allah Subhanahu wa taala untuk mencari kepentingan dunia. Angan-angannya terlalu luar biasa. Dia berangan-angan bahwasanya kalau aku terus bekerja, aku mampu bisa membeli tanah yang di depan jalan besar, sehingga aku bisa membangun toko, membangun rumah. Kemudian rumah tersebut, kalau misalnya aku buat 3 tingkat, kemudian aku buka satu bisnis ataukah ladang usaha, kemudian aku akan beli mobil yang luar biasa, 1, 2, 3. Ini adalah angan-angan terhadap dunia yang berlebihan, sehingga amalnya, umurnya dia habiskan untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka dari sini jemaah dunia Allah Subhanahu wa taala, dua hal yang akan menyelamatkan kita di dunia, yakni sifat apa tadi? Zuhud dan yaqin, dan dua hal yang mendasarkan umat kata Rasulullah SAW, apa? Bakhil dan hubbud dunia. Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sifat tersebut, yakni sifat yang mendasarkan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa zuhud dan yakin akan amal ibadah kita, yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji yang Allah janjikan, yakni kehidupan yang abadi. Dan pernah kita merasa diri kita bahwasanya kita akan hidup selama-lamanya dengan kenikmatan yang luar biasa. Coba bayangkan, 1 bulan ataukah 3 bulan yang akan datang. Siapa yang menjamin diri kita bahwasanya kita akan senantiasa hidup dalam nikmat? Tidak ada. Walaupun kita bekerja di perusahaan terbesar dan gaji kita minimal di atas rata-rata, siapa yang menjamin bahwasanya gaji tersebut menjamin kehidupan kita? Tidak ada yang menjamin kehidupan kita, jemaah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita terus meningkatkan mutu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahui kita akan merasakan kenikmatan dan akan merasakan manfaat yang sangat luar biasa di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini masih mukadimah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang kita masuk pembahasan kita, yakni kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita kemarin sudah bahas ini tentang penciptaan Adam alaihissalam, ya. Namun belum selesai. Pembahasan yang lalu kita sudah bahas tentang awal penciptaan Adam alaihissalam. Ini sudah kita bahas. Ini apa perbedaan turab dan tin. Turab itu adalah tanah, kita ulang sedikit. Sedangkan tin adalah tanah yang bercampur dengan air. Maka kenapa kita ketahui bisa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan turab. Kemudian dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan tin. Ya. Kemarin pertemuan yang lalu saya sudah bahas apa perbedaan turab dan tin. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qala Allah tabaraka wa taala min Adam zawj. Kita masuk pembahasan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan istri Nabi Adam alaihissalam dari dirinya Nabi Adam alaihissalam. Dan kita bahas di pekan yang lalu. Kalau kita ulang sedikit. Siapa istrinya? Hawa. Kama qala subhanahu wa ta'ala ayyuhan nas saddaqa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dalam Quran surat An-Nisa, ya ayyuhan nas saddaqa rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Ya ayyuhan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa? Adam alaihissalam.
Wa khalaqa minha zawjaha, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan istrinya dari Adam alaihissalam. Siapa semuanya? Saya ulang sedikit. Dari mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Dari apanya Adam? Dari tulang rusuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa khair." Berbuat baiklah kepada para wanita atau kepada para perempuan. Fa innal mar'ata khuliqa dhila'. Karena sungguh wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, ada apa? Ada 4 macam. Yang perlu kita ketahui ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam. As-sin al-awwal, macam yang pertama atau poin yang pertama, min khairi dzakarin wala unsa. Allah ciptakan tanpa ibu dan tanpa bapak. Siapa? Wa huwa Adam salawatuhu wassalamu alaihi, yaitu Adam alaihissalam. Allah ciptakan tanpa bapak dan tanpa ibu. Wa huwa Adam. Kemudian jenis yang kedua yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, min dzakarin dunal unsa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari laki-laki saja tanpa ibunya. Siapa? Itu Hawa, harus kita bahas. Jadi tulang rusuknya. Ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya tanpa ibu dan tanpa bapak, yaitu ada. Kemudian jenis yang kedua yang pernah Allah ciptakan di atas muka bumi ini, min dzakarin dunal unsa. Allah ciptakan dari laki-laki saja tanpa ibu, yaitu Hawa. Kemudian poin yang ketiga, min unsa dunal zakar. Allah ciptakan dari wanita saja tanpa laki-laki. Siapa? Isa alaihissalam. Kemudian min dzakarin wa unsa, yaitu dari laki-laki dan perempuan, yaitu kita semua yang ada di sini. Nah ini ya 4 macam ya sifat ataukah apa? 4 macam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian allati atqana kull syai', inilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu itu atqana kull syai' mungkin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu, maka kalimatnya atqana kull syai' mungkin. Tidak ada salahnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan sempurna semua penciptaannya. Itu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat semua insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk apa? Sujud kepada Adam alaihi salam. Khalaqallahu tabaraka wa ta'ala Adam salawatullah wa salamuhu alaihi, wa ba'da dhalika amran malaikah an yasjudu lahu. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Cukup sampai sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Kita berhentikan dulu.
Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh mereka Allah? Langsung sujud malaikat yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan. Katanya enggak boleh sujud kepada saja Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jawab? Kenapa malaikat sujud kepada Adam alaihissalam? Padahal setahu kita ini tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jawab kira-kira? Karena di dalamnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Yang lain? Nah, sujud penghormatan. Ya, ya, sujud penghormatan. Yang pertama, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada perintah Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na kepada siapa? Kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang dilakukan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat Allah Subhanahu wa taala la ya'suna Allah ma amarahu. Malaikat tidak pernah sekalipun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin jelaskan. Di saat dibahas tentang sujud, ya, sujud itu ada dua macam. Kita, ya. Apa sujud yang pertama? Yaitu disebut dengan sujud tahiyyah, ya. Apa sujud tahiyyah? Yaitu sujud penghormatan. Yang kedua adalah sujud al-ibadah. Adalah sujud ibadah. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu di saat ada pembahasan tentang sujud. Dan tidak mungkin sujud itu ada tiga. Tidak ada satu pun dari yang mengatakan sujud itu ada tiga. Sujud yang harus kita ketahui adalah ada dua. Yang pertama adalah sujud penghormatan. Yang kedua adalah sujud al-ibadah. Yang malaikat lakukan adalah kepada Nabi Adam alaihissalam adalah sujud tahiyyah, yaitu sujud penghormatan. Yang mana sujud ini dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW dibolehkan, ya. Namun setelah datang syariat Nabi Muhammad SAW, dihapus syariat ini jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sujud penghormatan, mau sujud ibadah, haram hukumnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Yusuf ayat 100. Apa bunyinya? Wa rafa'a abawaihi 'ala 'arsy wa kharru lahu sujada. Ya. Apa artinya? Yusuf meminta kepada kedua orang tuanya untuk apa? Untuk duduk di singgasana. Apa singgasana? Apa singgasana? Ya. Istilah singgasana itu tempat kursi yang dimiliki oleh seorang raja. Tersebut dengan singgasana. Ya. Wa rafa'a abawaihi 'ala al-'arsy wa kharru lahu sujada. Pada saat Yusuf mempersilahkan orang tuanya untuk naik di atas singgasananya, ya, wa kharru lahu sujada, yakni orang tuanya dan saudara-saudara Yusuf berapa?
Dan saudara-saudara Yusuf, ya, lalu mereka sujud kepada Yusuf alaihissalam. Ini diperbolehkan dalam syariat mereka. Disebut dengan sujud tahiyyah, yaitu sujud penghormatan. Dalam riwayat disebutkan, ya, pada saat Mu'az bin Jabal, ya, pulang dari Syam. Apa yang dilakukan Mu'az bin Jabal? Ya, di saat Mu'az bin Jabal pulang dari kota Syam, yang mana Syam itu kita tahu bahwasanya banyak orang-orang Nasara. Ya, orang-orang Nasara ini kadang menghargai uskup-uskup mereka atau pemuka kaum mereka sujud. Ya, uskup itu seorang, ya, apa namanya? Pembesar kaum, ya, disebut dengan uskup. Ya. Mu'az bin Jabal, ya, merasa pantas untuk sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat pulang dari Syam, Mu'az bin Jabal pun sujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur Mu'az bin Jabal. Ma haza ya Mu'az? Apa-apaan ini wahai Mu'az? Qala ataitu Syam, kata Mu'az bin Jabal, saya datang dari Syam wahai Rasulullah. Fawafaqtum yasjudu li asaqifatihim wa baraqifatihim. Saya melihat di Syam mereka sujud kepada uskup-uskup mereka, kata Mu'az bin Jabal, atau para panglima-panglima perang mereka. Fawadittu fi nafsi an naf'al dzalika bih. Saya ingin melakukan itu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu'az ini melihat orang-orang Nasara sujud, ya, kepada uskup-uskup mereka. Di saat Mu'az bin Jabal pulang dari Syam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Mu'az bin Jabal merasa bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, layak untuk Mu'az bin Jabal sujud. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fawalittu fi nafsi an naf'al dzalika bih. Saya ingin melakukan itu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala taf'alu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pernah engkau kerjakan itu wahai Mu'az. Fa inni law kuntu ajran ahadan an yasjudu li ghairillah. Karena sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la amartul mar'ah an tasjudu li zawjiha. Ya, artinya la amartul mar'ah an tasjudu li zawjiha. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan memerintahkan wanita dan istri untuk sujud kepada suaminya. Hati-hati, orang hati-hati bagi istri. Ya. Kalau Rasul diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan manusia, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk, ya, manusia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dari dalil ini bahwa syariat Nabi Isa alaihissalam dan sebelumnya beliau mengharamkan yang namanya sujud penghormatan. Tidak diharamkan di syariat Nabi Isa dan Nabi sebelumnya. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita, melarang sujud tersebut, baik sujud penghormatan, baik itu sujud ibadah, semuanya harus ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang namanya sujud penghormatan, tidak ada yang namanya
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melanjutkan ayat tadi, itu ayat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dari ayat ini jemaah yang Allah Subhanahu wa taala mulai timbul permusuhan antara kita dan iblis. Gara-gara permasalahan ini Allah Subhanahu wa taala memasukkan iblis dan syaitan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ayat ini iblis memiliki sifat yang mana sifat ini menghancurkan iblis dan syaitan menjadi penghuni neraka. Memiliki satu sifat mereka. Dengan sifat ini Allah kafirkan mereka. Dalam surat Shad ya, ayat ke-75 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah yang menghalangimu untuk sujud kepada ciptaanku? Wahai iblis, kata Allah, apa yang menghalangimu untuk sujud ya kepada ciptaanku yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini beralihan, kita akan jelaskan. Ya, beralihan. Bisa kita jelaskan dan paham. Ya, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba dengan mati buka surat Shad ayat ke berapa? 75. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tangan? Jangan dibayangkan seperti tangan kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ciptaan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Tentu tangannya Allah Subhanahu wa taala pantas dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau mentakwil, ya. Ada orang-orang, ya, kata saudara-saudara kita, mereka takwil. Ya. Halo? Saya tidak, kita pribadi, apakah ya, ulama-ulama ya, yang mengatakan bahwasanya kita tidak mentakwil, ya, ada juga yang membolehkan takwil. Allahu a'lam bissawab. Ya. Namun saya pribadi tidak mentakwil. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tangannya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ciptaan yang sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Tentu tangannya Allah Subhanahu wa taala pantas dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa wahai iblis, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam? Ya. Astakbarta an kunta minal 'alimin. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini. Ya, kamu sombong atau meninggikan diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Ya, apakah kamu sombong atau meninggikan diri? Apa jawaban iblis? Dengan sombongnya iblis mengatakan apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripadamu. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, 3 sebab yang dapat menjerumuskan seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 sebab. 3 sebab seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pertama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, sebab yang pertama adalah al-kibar, sombong. Ya, sombong.
Sebab yang kedua al-hasad, dan sebab yang ketiga al-hirs. Apa al-hirs? Ambisi, bergebu-gebu dia. Hirs, ya, ambisi. Jadi tiga hal ini yang menjerumuskan seorang makhluk Allah Subhanahu wa taala dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, iblis ini makhluk siapa? Makhluk Allah. Ya, di saat dia punya sifat al-kibar, yaitu kesombongan, merasa dirinya paling baik daripada Adam. Nah ini, siapa yang merasa dirinya lebih baik daripada dia, maka berhati-hati, punya sifat kibar, dia sombong. Ya, tidak dibenarkan. Hatta ilmu setinggi apapun, hatta ilmu setinggi apapun. Di saat engkau punya sifat kibar, sombong, maka engkau sama seperti iblis. Karena yang membinasakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan makhluk Allah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kibar, sombong. Kemudian yang kedua, iblis juga punya sifat hasad. Hasad kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam alaihissalam, ya, kalau misalnya iblis ingin agar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam dan kepada para malaikat untuk sujud kepada iblis. Ini menjadikan hasad iblisnya. Ya. Dia tidak mau kalau Adam, ya, disujud oleh iblis. Ya, iblis ini hasad. Dia mau Adam dan malaikat-malaikat lain sujud kepadanya. Karena ana khairun, aku lebih baik daripada mereka-mereka ini. Sudah saya jelaskan, ya. Yang ada di saat Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalatul malaikatu, ya, tentang sujud itu, ya, bahwasanya di saat penciptaan Adam alaihissalam, ya, ada iblis, ya, di kalangan malaikat. Sudah saya bahas di, ya, perjumpaan yang lalu. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Yang kedua, iblis itu hasad kepada Adam alaihissalam. Ya. Allah tidak memerintahkan kepada Adam alaihissalam untuk sujud kepada iblis, hasad dia. Ya, iri, hasad, iri, ya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, hirs, ambisi. Ini yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga. Ya. Kenapa? Ambisi ini memakan buah kuldi, ya, terlalu ambisi. Ini ya menyebabkan, ya, Nabi Adam Allah keluarkan dari surga. Yang pertama, sifat apa? Kibar, sombong. Dan sifat apa? Hasad. Ya. Dan yang ketiga, sifat hirs, ambisi, menyebabkan Nabi Adam alaihissalam Allah keluarkan dari surga. Di saat dua sifat ini ataukah tiga sifat ini dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi pada dirinya, ya, maka dia akan merasakan, ya, yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalau misalnya kita mendapati sifat ketiga sifat pada manusia, sombong, hasad, al-hirs, ambisi, terlalu ambisi dia berkumpul. Ya. Dan kita lihat di masyarakat kita, ambisi berkumpul, berapi-api ambisinya, ya, berapi-api. Dan kita lihat di masyarakat kita, ada orang yang ambisinya sangat luar biasa. Pertama, dia ini hasad. Di saat melihat mobil tetangganya sangat luar biasa, bagus. Paling mahal apa mobil kita? Pajero lah, paling mahal negara. Dan banyak Pajero.
Ya, saudaranya menerima jeruk tetangganya. Karena si manusia ini punya hasad yang sangat luar biasa. Padahal tidak kerja dia. Si tetangganya kerja. Dia bisa mampu menerima jeruk. Dan apa terjadi karena hasad yang sangat luar biasa? Apa terjadi? Ya. Kemudian dipagar temboknya setinggi ya, 10 meter atau 5 meter dia tak kelihatan mobilnya. Saking hasadnya kepada tetangga. Kemudian karena tidak cukup dengan dipagar tembok, kemudian dia apa? Masuk apa? Sifat hirs, ambisi. Kemudian apa terjadi? Dia mencuri, dia merampok. Karena ini memiliki sifat ambisi tersebut. Maka dari situ sifat manusia yang senantiasa menjadi manusia tersebut melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga sifat itu. Kalau punya harta sombong, kalau tak punya harta hasad. Kalau tak punya apa namanya sudah berbagai macam ditempuh, tak bisa ditempuh dengan apa namanya, dengan membeli ataukah dengan sesuatu harta yang dia dapatkan, kemudian dia akan ambisi. Semuanya jadi halal bagi dia. Itu juga dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam berambisi itu memakan waktu apa yang jadi keluarga. Namun Nabi Allah Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi Adam alaihissalam bertahun-tahun baru diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat dikatakan puluhan tahun Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampunkanlah aku. Jadikanlah aku hamba-hamba yang senantiasa menjadikan hamba-hamba yang duduk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Adam alaihissalam. Karena sifat hirsnya Nabi Adam Allah keluarkan dari surga yang penuh kenikmatan. Makanya dari situ jemaah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Kita berkaca pada diri kita. Kalau ambisi, terlalu ambisi ingin mendapatkan sesuatu, ya, maka jangan pernah kita terlalu ambisius, ya, ingin menghalalkan berbagai cara untuk kita dapatkan sesuatu yang kita ingin. Karena sifat ambisi yang bergebu-gebu, yang berapi-api akan membinasakan kita, jemaah menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini di penghujung kajian saya kita lanjutkan ke depan. Tiga sifat tersebut kita perhatikan. Sifat sombong dimiliki oleh iblis dan juga dimiliki oleh manusia. Ya benar. Iblis juga punya sifat sombong, manusia juga punya sifat sombong. Ya, pertama-tama di saat dia jatuh miskin, dia pernah dia datang ke orang, dia serah begitu kaya, wala salam wala kata, tidak ada sahabat, ya, tidak ada kontak sini. Ya, sombong, ketemu di jalan tanpa sahabat, bahkan kaca mobilnya ditutup dengan kan sudah hitam kaca mobilnya, ditutup pakai hitam dengan hilang. Saking sombong. Kemudian makanan orang-orang biasa makannya, dia makannya di atas besar, sombong. Ini sifat yang dimiliki oleh iblis dan sifat yang dimiliki oleh manusia. Hasad, iblis punya apa? Punya sifat hasadnya. Manusia punya apa? Punya. Dan manusia punya sifat ambisi. Maka dari sini jemaah mulia Allah Subhanahu wa taala, sudah kita mengetahui, kita penting diri kita, jaga diri kita. Saat Allah berikan kenikmatan harta, kelebihan harta, jangan pernah kita sombong kepada sesama. Justru yang kita tawarkan kepada saudara-saudara kita, baik saudara, kalau misalnya engkau kekurangan harta, engkau boleh meminjam kepada. Namun jangan engkau gandakan. Sekarang orang pinjam kita, besok bayar
disebut dengan riba. Ya. Memang nggak sombong ya, datang langsung ya, datang sini. Kamu pinjam berapa? 500.000. 500.000 tak kasih sudah. Nanti kamu bayar sejuta. Nah, ini muskil yang kabirah, ya, muskilah yang besar, masalah yang besar. Sombongkah kamu? Jadi sifat air ya. Maka jangan menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mampu menghibur dari tiga sifat ini bagi kabar kepada Syekh. Ya, ini Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Baik, sebelum kita tutup, ada pertanyaan mereka satu dua. Apa termasuk juga sifat merasa paling benar sendiri? Yang mana? Termasuk sifat yang mana? Yes. Iya, itu dia. Iblis kan merasa paling benar sendiri. Merasa bahwa ini paling benar. Tidak boleh. Sifat iblis itu kan merasa dirinya paling ahsan. Ada merasa dirinya paling bagus, paling tinggi ilmunya, dan paling bagus ya apa namanya semua karakter. Orang yang punya sifat paling bagus, maka di antaranya dia memiliki sifat yang sama seperti iblis. Makanya kenapa saya ulang-ulang kalimat ini? Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah merasakan dirinya paling bagus setingkat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita lihat gelarnya tidak ada keras di atas profesor apa? Di atas profesor apa lagi? Tidak ada lagi apa? Tidak ada di atas profesor. Di atas profesor yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dia perjuangannya kepada agama Allah sungguh luar biasa. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal bekerja perjuangan kita kepada Islam belum sebanding dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad mengeluarkan kata-kata la tuqallid, jangan ikuti aku, wala tuqallid Malik, jangan ikuti Imam Malik, wala Auza'i, jangan ikuti Imam Al-Auza'i, wala Sawri, jangan ikuti Imam As-Sawri, walakin kun mimma lagi ikutilah manhaj atau jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak Imam Ahmad bin Hanbal merasa lepas diri dari merasa paling benar. Ya, karena tahu merasa paling benar itu adalah sifat iblis. Ya, makanya dalam bahasa ketikanya merasa jadi paling benar itu sifat siapa? Sifatnya iblis. Makanya kasih kasih Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mempunyai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak pernah merasa dirinya paling bagus, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya paling ahsan, merasa dirinya paling istimewa. Tidak. Justru orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat di atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan mengatakan dirinya paling bagus, paling ahsan. Allah Ta'ala besar. Lagi ya. Saya katakan katanya iblis ini dulu imam para malaikat. Oke. Kemudian sebelum Allah Taala mengganti nama iblis itu namanya siapa? Iblis. Oke, baik. Dalam riwayat dikatakan iblis ini adalah panglimanya para malaikat. Ya. Itu hadisnya ya, dikatakan oleh sebagian ulama atau sebagian mufassir, itu hadisnya sahih ya, karena iblis ini adalah panglima para malaikat. Namun kalau soal namanya secara detail ya, itu khilaf di antara para ulama ya. Banyak kita temui nama-nama iblis ini ya, ada yang disebut dengan apa? Az-Zazil ya, atau ada yang disebut dengan Az-Zazil. Ada nama iblis juga Zazil ya, Allah.
Terus ada juga nama iblis apa? Bahasa itu. Nah, harus kita ketahui bahwasanya nama iblis ini banyak di antara khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan azazil dan ada yang mengatakan lain sebagainya. Allahu a'lam. Karena banyak khilaf di antara ulama, kita tidak bisa menyimpulkan nama iblis secara detail. Nah, namanya banyak. Seperti apa namanya? Nama malaikat Jibril. Ada yang mengatakan Ruhul Qudus, ada yang mengatakan apa? Salah satu nama malaikat Jibril, Ruhul Qudus itu dikatakan oleh orang Nasr. Kemudian ada yang mengatakan juga apa? Pembawa pesan. Ya. Itu nama-nama yang dimiliki oleh malaikat Jibril. Begitu juga dengan iblis. Banyak namanya. Allahu a'lam bishawab. Kalian dengar? Cukup? Baik, kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, khatimat majlis subhanallahi wa bihamdihi. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.